Kemana nih Parungkat? Parungkat, kemana lagi nih kita? Si Robi nanya no. Parungkat, kemana lagi nih kita? Jawab ngapa? Orang nanya juga. Astagfirullahaladzim. Gua lupa anjir. Harusnya gua manggil Tuan Rungkat, bukan Parungkat. Pantesan gak mau jawab. Waduh, bisa dipecat gua kayaknya nih. Tuan Rungkat, tujuan kita kemana nih Pak? Terus aja, kita ke kampung sebelah. Gua mau lihat-lihat rumah bekas. Oke siap Tuan. Sabar. Demi bisa jemput Cynthia 2 bulan ke depan. Bismillah. Ngapain sih Pak? Beli rumah lagi? Emang lu bisa tidur di rumah itu? Ya, dari dulu juga kita tidur di situ kali. Ya gua sih jujur aja. Selama ini gua gak pernah tidur nyenyak di rumah itu. Itu mah bapaknya aja yang penyakitan. Makanya gak pernah nyenyak tidurnya. Ya penyakit dari mana datangnya gue tanya. Kalau bukan dari rumah itu. Ya bukan lah. Peot sehat-sehat aja tinggal di rumah itu. Udah lu ah. Pokoknya gue mau beli rumah yang agak gedean. Biar bisa tidur sambil main golf. Lagu. Ini kan rumah yang lu maksud. Iya mal. Dari dulu seneng banget gue lihat rumah ini. Adem kayaknya. Apa nggak serem Pak? Ya tergantung. Kalau harganya MM-an serem sih. Ya pasti MM-an Tuan Rungkat. Rumah segede gini mah. Coba aja dulu yuk. Turun yuk. Itu ada bannernya tuh. Ayo. Ini bukan rumahnya peninggalan Belanda itu ya Tuan Rungkat. Itu lu tahu, Bi. Tahu dari mana lu? Tua lu dasar. Ya kan saya pernah disuruh kerja di sini sama bapak saya. Sayanya yang gak mau. Kenapa gak mau? Bete Yot. Lu lihat aja noh. Gue suruh ngurusin rumah kosong. Mana sepi. Justru itu. Karena sepi gue suka nih rumah. Kalau sepi, lu gak bisa pamer ke orang-orang dong, Kad. Kalau lu sultan. Waduh, iya juga ya, Mal. Dari ribuan kalimat lu, baru kalimat ini yang masuk di kuping gue. Sopo ya iku. Tapi kalau Tuan memang tetap ngotot mau beli rumah ini, Molly cuma punya satu permintaan. Kamar Molly jangan dekat tangga, jangan dekat gudang belakang, dan lampu rumah jangan dimatikan semua malam-malam. Karena Molly kerja buat cari uang, bukan buat latihan uji nyali. Kalau soal uji nyali, lanjut Molly sambil melirik Tuan Rungkat. Ditinggalin sama Tuan Rungkat aja sebenarnya sudah cukup bikin Molly ketakutan setengah mati. Molly ngomong begitu bukan tanpa alasan. Sekarang Tuan Rungkat memang beda banget auranya. Dulu sederhana, sekarang kalau duduk saja sudah kayak bos besar. Apalagi kemarin waktu hitung uang pakai karung, sambil santai bilang, "Ini baru keuntungan minggu ini." Buset, Molly langsung lemas dengarnya. Gantengnya naik, wibawanya naik, dompetnya apalagi. Molly sampai mikir, jangan-jangan kalau Tuan tinggal di rumah ini, bukan cuma Molly yang suka lihat Tuan. Penghuni lama juga ikut penasaran. Bayangin, tengah malam ada suara langkah dari atas. Robi disuruh cek. Pas naik, ternyata bukan maling, tapi penghuni lama yang cuma mau lihat bos baru rumah ini. Molly mah langsung baca doa sambil ngumpet di belakang Robi. Jujur aja, rumah begini cocoknya buat orang yang mentalnya baja. Kalau Molly tinggal di sini, tiap malam pasti tidur sambil TV menyala volume full, biar enggak terlalu sunyi. Karena kalau suasana terlalu sepi, pikiran Molly langsung jalan kemana-mana. Lorong panjang dibayangin ada yang lewat, tangga bunyi dikira ada yang turun, pohon belakang kena angin dikira ada yang jalan pelan-pelan. Tapi ya gimana lagi, kalau Tuan Rungkat memang sudah mantap mau beli rumah ini, Molly ikut saja. Namanya juga kerja sama Tuan. Masa bos pindah, Molly kabur sendiri? Tapi tetap ada syarat penting. Robi harus ikut tinggal di sini juga. Minimal kalau ada suara aneh malam-malam, Robi yang cek duluan. Soalnya Robi kan pemberani. Lagi pula kalau ada Robi, rumah ini pasti lebih ramai. Bisa nongkrong bareng, ngopi malam, bakar ikan di halaman belakang, ketawa-ketawa, sampai suasananya enggak terlalu menyeramkan. Siapa tahu setelah ditempati ramai-ramai, aura rumah ini berubah jadi hangat. Karena sebenarnya rumah sebesar ini juga kasihan kalau kosong terus. Rumah begini butuh suara orang ketawa, suara masakan dari dapur, suara obrolan malam,
suara langkah orang pulang kerja baru terasa hidup, baru terasa jadi rumah, bukan bangunan tua yang menyimpan terlalu banyak cerita. Tapi tetap ya Tuan, kalau nanti Molly dengar suara aneh dari lantai atas, jangan suruh Molly cek sendiri. Molly ini asisten pribadi, bukan satpam paranormal. Ayolah Tuan Rungkat, kata Molly akhirnya sambil menarik napas panjang. Kita pergi aja sekarang. Molly rasa rumah ini belum jodoh sama kita. Dari tadi hati Molly nggak tenang. Memang mewah, memang klasik, tapi rasanya berat banget di sini. Padahal biasanya kalau lihat rumah bagus, Molly langsung semangat membayangkan dekor kamar, dapur, taman kecil, tempat ngopi, sampai warna gorden. Tapi di rumah ini, yang kebayang malah lorong gelap tengah malam, tangga bunyi sendiri, dan jendela lantai atas yang seperti menatap balik. Pilihan rumah masih banyak kok Tuan. Tadi waktu datang, Molly lihat di sebelah sana ada beberapa rumah modern yang bagus. Pagarnya putih, lampunya terang, tetangganya ramai. Nah, itu baru cocok buat kehidupan baru Tuan Rungkat. Rumah yang nyaman buat pulang, bukan rumah yang bikin orang mikir 2 kali sebelum ke kamar mandi malam-malam. Molly cuma ingin lihat Tuan Rungkat pulang kerja dengan tenang, duduk santai di balkon, minum kopi, menikmati hasil kerja kerasnya. Bukan pulang ke rumah besar yang tiap sudutnya bikin merinding. Jadi menurut Molly, rumah ini memang mewah, tapi bukan buat kita. Rumah ini lebih cocok buat film misteri. Kalau buat Tuan Rungkat yang sekarang sudah sukses, mending cari rumah yang auranya cerah, hangat, dan bikin hidup terasa lega. Karena rumah itu bukan cuma soal besar dan mahal Tuan. Rumah itu soal rasa aman. Kalau dari awal saja sudah bikin bulu kuduk berdiri, berarti mungkin semesta sedang bilang, jangan dulu. Tuan Rungkat yang dari tadi diam akhirnya menoleh ke Molly. Wajahnya tenang, tapi matanya seperti sedang menimbang sesuatu. Di satu sisi, rumah itu memang murah, luas, dan punya kesan bangsawan yang kuat. Tapi di sisi lain, suara Molly yang biasanya cerewet tiba-tiba terdengar serius, bukan sekadar takut biasa. Ada rasa tidak nyaman yang benar-benar tulus dari cara Molly bicara. Jadi menurut kamu rumah ini nggak bagus? Tanya Tuan Rungkat pelan. Molly langsung menggeleng cepat. Bukan nggak bagus Tuan, bagus banget malah. Cuman bagusnya itu kayak bagus buat dilihat dari jauh, bukan buat ditempati.